Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari kimia unsur, yaitu mengenai ion kompleks. Oke. Jadi untuk ion kompleks ini yang akan kita bahas adalah mengenai struktur ion kompleks, ligan, tata nama ion kompleks, dan tata nama senyawa kompleks. Oke, kita mulai aja ya. Untuk struktur ion kompleks, ion kompleks itu terdiri dari suatu kation tunggal atau yang biasanya itu adalah ion logam transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Kemudian, kation logam itu disebut dengan ion pusat, sedangkan anion atau molekul netral itu disebut dengan ligan. Kemudian ikatan kimia antara ion pusat dan ligan adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini pelajaran kita kelas 10 semester 2. Di mana ikatan kovalen koordinasi itu adalah pasangan elektron yang disumbangkan oleh ligan untuk dipakai secara bersama. Jadi, pasangan elektron yang dipakai bersama itu berasal dari salah satu ligan, salah satu atom ya kan. Kemudian, jumlah ikatan kovalen koordinasi atau jumlah ligan yang diikat oleh ion pusat itu disebut dengan bilangan koordinasi. Kemudian untuk mencari muatan ion kompleks itu rumusnya sama dengan muatan ion pusat atau biloks ion pusat ditambah total muatan ligan. Kita ambil contoh, ini ada ion kompleks FeCN 6 kali min 4. Jadi muatan ion kompleksnya min 4 ya. Rumus strukturnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada Fe di tengah-tengah. Fe berarti dia berperan jadi atom pusat. Kemudian kalau kita lihat di sini, karena muatan ion kompleksnya negatif, berarti ini adalah jenis ion kompleks anion. Terus atom pusatnya itu, ion atom pusatnya adalah si Fe, ya kan? Karena Fe berada di tengah. Kemudian yang menjadi ligan itu adalah yang memberikan elektron untuk dipakai secara bersamaan. Itu adalah si Cn-nya nih. Kita lihat. Cn dari si C ke Fe itu memberikan elektron untuk dipakai bersama. Ini kan arah tanda panah kan dari C ke Fe. Kita lihat jumlah panahnya ada 6. Berarti si Cn-nya ini adalah ligan, Cn-min. Kemudian untuk bilangan koordinasinya itu ada 6. Kita lihat di sini karena ligannya berjumlah 6, berarti bilangan koordinasi sama dengan 6. Kemudian kalau kita mau tahu berapa muatan si ion pusatnya ini, kita bisa gunakan rumus biloks kayak biasa, atau ini kan rumus muatan ion kompleks, kita masukin rumusnya. Tadi muatan ion kompleksnya min 4, berarti min 4 sama dengan, kemudian untuk ion pusatnya, untuk si Fe kita misalkan si X kan, berarti min 4 sama dengan X ditambah total muatan ligan. Ligannya ada 6, kemudian Cn ini muatannya adalah min 1. Lihat, dia ion Cn min. Berarti min 4 sama dengan X tambah 6 kali min 1. 6 kali min 1 min 6, berarti min 4 sama dengan X kurang 6. Kemudian X-nya dipindahin, X sama dengan min 4 tambah 6. Jadi X sama dengan positif 2. Jadi muatan ion pusatnya itu adalah positif 2. Kemudian ada satu contoh lagi untuk ion kompleks. Ini ada CuNH3 4 kali positif 2. Ini adalah rumus strukturnya. Lihat. Kemudian muatan ion kompleksnya ini kan positif. Berarti dia adalah jenis ion kompleks kation. Terus untuk ion pusatnya itu adalah yang berada di tengah ini. Berarti siapa? Berarti si tembaga atau Cu merupakan ion pusat. Kemudian ligannya adalah NH3. Kemudian bilangan koordinasinya itu berjumlah 4. Kita lihat ini NH3 4 kali, berarti bilangan koordinasi sama dengan 4. Kemudian kalau kita mau cari muatan ion pusatnya menggunakan rumus yang tadi. Kita misalkan si Cu itu X, berarti positif 2 sama dengan X ditambah 4 kali biloks si muatan si NH3. NH3 ini muatannya 0, berarti positif 2 sama dengan X tambah 4 kali 0. 4 kali 0 itu 0, berarti X sama dengan positif 2. Jadi biloks si Cu adalah 2.
Oke, bisa ya sampai sini. Kemudian kita lanjut ke ligan. Ligan ini tadi adalah anion ya kan, atau muatan netral tadi yang memberikan elektron kepada atom pusat untuk dipakai bersama. Oke, jadi untuk ligan ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah ligan netral. Ya kan, ligan netral berarti dia dalam bentuk suatu senyawa. Muatan senyawa ini adalah 0. Antara lain ligan netral itu ada H2O dengan nama ligannya adalah aqua atau aquo. Kemudian ada NH3 namanya amin atau amina. Terus ada NO namanya nitrosil. Ada CO namanya adalah karbonil. CH3 metil. C6H5 itu fenil. Kemudian setelah ligan netral ada ligan bermuatan -1. Rumus kimianya antara lain ligan yang bermuatan -1 ada OH-, itu hidrokso. Lihat karena -1 atasnya ini semua -1. Makanya dia ligan bermuatan -1. Oke, setelah OH- hidrokso ada NO2- itu nitro, F- fluoro, Cl- kloro, bromin bromo, Br- bromo, I- iodo, Cn- siano, SCn- tiosianato, CH3COO- asetato. Kemudian kita masuk ke ligan bermuatan -2. Antara lain ada O2- yaitu okso, SO42- sulfato, S2O32- tiosulfato, CO32- karbonato, dan C2O42- adalah oksalato. Jadi ini harus kita hafal ya untuk nama-nama ligannya, baik yang ligan netral bermuatan 1 ataupun ligan yang bermuatan -2. Oke, kita lanjut. Oke. Kemudian dari segi pembandingnya, apabila jumlah elektron yang disumbangkan adalah sepasang, itu namanya adalah unidentat, ya kan? Ligan yang menyumbangkan satu pasang elektron disebut ligan unidentat. Kemudian apabila yang disumbangkan itu dua pasang elektron, itu disebut dengan ligan bidentat. Terus untuk contohnya yang unidentat tadi H2O, NH3, Cl-, SO4 2-. Yang bidentat itu contohnya etilen diamina atau EN, terus dimetilglioksin atau DMG. Kemudian untuk polidentat ini adalah ligan yang menyumbangkan lebih dari dua pasang elektron. Oke, itu disebut dengan polidentat. Contohnya pada etilen diamina tetraasetat atau EDTA. Oke, kita lihat di sini contoh rumusnya, rumus struktur dari etilen diamina. Ini adalah rumus strukturnya. N di sini menyumbangkan elektron ke C. Oke, jadi ini adalah dua pasang dari N1, yang ini juga menyumbangkan dua pasang elektron. Ini adalah ligan bidentat, etilen diamina. Kemudian satu lagi, pada yang bidentat ini adalah dimetilglioksin. Ini N memberikan ke si C. Oke, itu merupakan dimetilglioksin. Terus untuk yang polidentat, ini rumus strukturnya contohnya pada EDTA, etilen diamina tetraasetat. Ini adalah rumus strukturnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke tata nama ion kompleks. Untuk tata nama ion kompleks, langkah awalnya itu penamaannya adalah, jadi ini kita ingat urutannya, jumlah ligan, nama ion pusat, dan bilangan oksidasi ion pusat dalam huruf Romawi. Oke, kita lanjut. Ini jadi ingat ya untuk susunannya, jumlah ligan, nama ion pusat, dan bilangan oksidasi ion pusat. Kemudian untuk jumlah ligannya, apabila jumlah ligannya sama diberi awalan 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Khusus untuk ligan yang bukan unidentat diberi awalan 2 sama dengan bis, 3 tris, 4 tetrakis, dan seterusnya. Oke, kemudian jika jenis ligan lebih dari satu macam, maka penamaan ligannya diurutkan berdasarkan abjad.
Oke, jadi penamaannya berdasarkan abjad. Misalkan ada ligannya satu amin, satu lagi adalah kloro. Berarti yang pertama adalah amin, baru kloro. Oke, kemudian untuk kation kompleks, nama ion pusat menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau misalkan nanti dia ion kompleksnya adalah anion, itu nama ion pusatnya menggunakan bahasa Latin dengan akhiran "at". Oke, kemudian setelah nama ion pusat harus diberi bilangan oksidasi atau valensi dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Oke, jadi ini adalah ketentuan penamaan ion kompleks. Oke, kemudian kita masuk ke ion pusatnya. Jadi ini contoh ion pusatnya. Apabila ion pusatnya adalah Sc, jadi namanya untuk kation kompleks, namanya pada kation kompleks adalah skandium. Dan kalau namanya pada anion kompleks adalah skandat. Kita lihat kan ini akhiran AT semua untuk anion. Kemudian ini ada yang kedua, ada Ti, itu namanya pada kation kompleks adalah titanium, pada anion adalah titanat. Terus ada V ini vanadium, pada anion kompleks dia vanadat. Cr krom, pada anion kompleks kromat. Mn itu mangan, pada anion dia manganat. Fe itu besi, pada anion dia ferat. Co itu kobalt, pada anion kompleks dia kobaltat. Ni nikel, pada anion kompleks dia nikelat. Oke, kemudian Cu ini adalah tembaga, dan pada anion kompleks dia kuprat. Zn itu seng atau zinc, dan pada anion kompleks dia zinkat. Hg itu raksa, pada anion dia hidrogirat. Ag perak, pada anion kompleks dia argentat. Pt platina, pada anion kompleks platinat. Au itu emas, pada anion kompleks dia aurat. Dan Al itu aluminium, pada anion kompleks dia menjadi alumina. Oke, kita masuk ke contoh penamaan ion kompleks. Yang pertama ini pada kation kompleks, tadi rumusnya itu adalah awalan jumlah ligan, mono di tri gitu tadi. Kemudian ditambah ligannya apa, tambah atom pusat, ditambah biloks atom pusat dalam kurung huruf Romawi. Oke, jadi ini contohnya ada ion kompleks CuNH3 4 kali 2 positif. Jadi sebelum kita namakan, kita cari dulu biloksi atom pusat. Atom pusatnya di sini adalah si Cu, ligannya adalah NH3. Ya kan? Kemudian untuk bilangan koordinasinya adalah 4. Oke, kita cari biloksi Cu-nya nih. Caranya BoCu ditambah 4 BoNH3. Bo ini adalah bilangan oksidasi sama dengan positif 2. Jadi BoCu ditambah 4. Ingat biloks NH3 ini adalah dia senyawa netral, jadi muatannya 0. BoCu tambah 4 kali 0 sama dengan plus 2. Berarti BoCu sama dengan positif 2. Oke, kita masuk namanya. Lihat di sini ligannya ada 4. 4 itu berarti awalannya adalah tetra. Jadi nama CuNH3 4 kali 2 positif adalah tetraamin. Ya kan, namanya adalah ion tetraamin tembaga 2. Oke, 2 di sini adalah muatan si atom pusat. Jadi ini namanya adalah ion tetraamin tembaga 2. Oke, jadi kalau dalam bentuk ion kita tambahkan kata ion ya. Ion tetraamin tembaga 2. Oke, kemudian untuk anion kompleks, itu contoh. Tadi rumusnya adalah nanti awali dengan kata ion. Ion ditambah awalan jumlah ligan, ditambah ligan apa, ditambah atom pusat dalam bahasa Latin, dan ditambah akhiran "at. Terus biloksnya itu dalam huruf Romawi dan dibuat dalam tanda kurung. Oke, contohnya adalah ion FeCN 6 kali 3 min. Oke, di sini atom pusatnya adalah si Fe, ligannya si Cn, dan bilangan koordinasinya ada 6. Kemudian muatan ion kompleksnya min 3, makanya dia anion kompleks.
Oke, kita cari dulu bilog si Fe-nya menggunakan rumus BOFE tambah 6 kali BOCN sama dengan min 3. Oke, BOFE ditambah si CN ini ingat tadi dia adalah ligang bermuatan min 1, berarti BOFE tambah 6 kali min 1 sama dengan min 3. 6 kali min 1 itu min 6. Min 6 kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 3 tambah 6 ya kan. Min 3 tambah 6 sama dengan positif 3. Jadi bilog si Fe-nya positif 3. Dan nama dari ion FeCN 6 kali 3 min ini adalah ion hexacyano, karena ada 6 ya kan, hexacyanoferrat 3. Oke, bisa kan? Oke, kemudian kita masuk ke senyawa kompleks. Untuk senyawa kompleks, itu adalah senyawa ion yang mengandung ion kompleks. Oke, jadi untuk senyawa kompleks ini ada 3 jenis ya kan. Apabila yang pertama itu dia kation kompleks dan anion biasa, itu contoh senyawanya adalah diamin perak 1 klorida. Oke, ini adalah rumusnya ya kan. Dia pembentukannya diamin perak itu adalah AgNH32 kali plus, muatannya positif 1 ditambah Cl- menghasilkan AgNH3 2 kali Cl. Ini adalah diamin perak 1 klorida. Kemudian kation biasa itu ada ditambah anion kompleks. Ini kalium hexacyanoferrat 3. Jadi muatan si besi di sini adalah positif 3. Lihat ini K-nya positif 1 ya kan. 3K plus tambah FeCN 6 kali 3 min menghasilkan K3 FeCN 6. Oke. Jadi kita lihat di sini bilog si K ini positif 1, si Fe di sini positif 3. Oke. Kemudian untuk dia kation kompleks ditambah anion kompleks, itu contoh senyawanya adalah tetraamin platina 2 kali tetraklorokuprat 2. Jadi, ini rumusnya tetraamin platina 2 itu adalah PTNH3 4 kali positif 2. Tetraklorokuprat 2 itu adalah CuCl4 2 min. Jadi dia membentuk senyawa kompleks PTNH3 4 kali CuCl4. Ini karena muatannya udah sama, jadi tinggal langsung aja. Oke, sampai sini. Oke, demikianlah pertemuan kita mengenai ion kompleks. Semoga kalian mengerti. Apabila kurang paham, bisa tanya ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.